Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan apa yang terjadi di belakangan ini setelah kita melihat pandemik COVID-19 yang begitu mengamuk di tengah-tengah keadaan dunia saat ini. Namun saya memperhatikan beberapa hal penting yang sedang terjadi, bagaimana COVID-19 mengubah wajah dunia dan mengubah wajah atau pandangan serta penampilan serta pelayanan gereja yang sedang terjadi. Saudara melihat dulu kita terlalu sibuk membangun monumen, membangun gedung-gedung. Namun sekarang Tuhan izinkan dengan COVID-19 ini kita melihat gedung-gedung yang tadinya dibangun dengan begitu megah sekarang harus tidak berpenghuni. Artinya hampir-hampir tidak ada jemaat yang datang selama beberapa bulan ini. Saya ingin saudara menyadari bahwa di tengah-tengah kejadian seperti ini Tuhan juga tetap bekerja dalam rencananya. Seringkali kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan terpengaruh sekali dengan keadaan dunia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melihat hamba Tuhan lain yang punya gedung gereja besar, akhirnya juga sibuk membangun gedung gereja besar. Namun akhirnya yang terjadi apa? Kita punya monumen di mana-mana. Kita punya gedung-gedung gereja yang besar di mana-mana. Dulu banyak jemaat yang bangga kalau dia ikut terlibat dalam pembangunan gedung gereja. Tapi sekarang saya rasa Anda yang pernah ikut membuang uang begitu banyak untuk pembangunan gedung besar-besar itu, mungkin sekarang Anda kecewa karena gedung tersebut tidak dipakai. Kenapa saudara? Karena saya percaya Tuhan memanggil kita bukan untuk mendirikan monumen, tapi untuk membuat satu movement, satu pergerakan. Ini pernah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sayangnya saya tidak berhasil mengingat siapa namanya. Saya juga coba cari-cari tapi tidak ketemu. Dia katakan begini, God didn't call us to make a monument but to make a movement. Tuhan tidak memanggil kita untuk mendirikan satu monumen tapi untuk membuat satu pergerakan. Itu sebabnya saya percaya ini saatnya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, mulai melihat agar kita kembali kepada firman Tuhan. Apa tujuan Tuhan memanggil kita? Kalau saudara lihat dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, kenapa Tuhan memanggil kita? Dikatakan, kamu akan menjadi bagiku satu kerajaan imam-imam. Ini yang Tuhan mau, agar kita menjadi satu kerajaan imam-imam dan bangsa yang kudus. Ini diulangi kembali oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus dalam suratnya kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Dikatakan, engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Untuk itulah Tuhan memanggil kita, saudara. Saya mengutip seorang hamba Tuhan yang bernama Devon Vromke. Dia katakan seperti ini, we are now harvesting the repentance that focus on human being. Kita sekarang sedang menuai pertobatan yang berfokus kepada manusia. Because we are now more concerned to man rather than to God. Karena kita sekarang terlalu perhatian, terlalu tertuju kepada manusia daripada kepada Tuhan. We are more interested in God serving man rather than man serving God. Kita terlalu tertarik dengan Tuhan yang melayani manusia daripada manusia yang melayani Tuhan. Banyak jemaat Tuhan yang tidak menyadari ini, bahkan kadang-kadang kita juga jatuh dalam perangkap ini, saudara, di mana kita bukan berfokus kepada Tuhan, tapi berfokus kepada manusia. Gereja tidak lagi berfokus pada Tuhan, tapi gereja berfokus kepada manusia. Banyak jemaat Tuhan yang tidak fokusnya kepada Tuhan, tapi fokusnya kepada siapa? Kepada mungkin orang-orang yang mampu, orang-orang kaya, orang-orang yang bisa menolong dia. Jadi fokusnya enggak kepada Tuhan. Tapi saudara harus tahu bahwa tidak ada alternatif dalam hidup ini. Anda harus fokus kepada Tuhan atau Christ-centered, atau Anda boleh pilih
Anda mau fokus kepada Tuhan atau tidak sama sekali, saudara. Jadi kita harus membuat diri kita mampu melihat apakah kita sedang berada dalam tahap seperti ini. Apakah kita adalah termasuk orang-orang yang pertobatannya karena pengaruh hamba Tuhan, karena pengaruh gereja, karena pengaruh orang lain. Karena harusnya kita adalah menjadi orang-orang yang pertobatannya berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dengan cara ini Anda tidak akan terpengaruh oleh orang-orang hamba-hamba Tuhan yang tiba-tiba murtad, tiba-tiba meninggalkan imannya. Anda nggak akan terpengaruh karena Anda tahu bahwa iman Anda tidak berdiri atas hamba-hamba Tuhan itu. Iman Anda tidak berdiri atas gereja-gereja itu, tapi iman Anda berdiri atas pengenalan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, tetaplah semangat, tetaplah andalkan Tuhan, jangan terpengaruh dengan manusia, karena manusia bisa tinggalkan Anda kapan saja, manusia bisa menyakiti Anda kapan saja, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan selalu bersama denganmu, dia akan selalu mendukung engkau, dia akan selalu mengangkat engkau bila engkau jatuh. Tapi ingatlah untuk terus berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Mulailah lebih tertarik kepada hal-hal yang dari Tuhan dan bukan hal-hal dari dunia ini. Karena saya percaya waktunya sangat singkat. Waktunya tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman sudah menunjukkan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu, dalam Tesalonika, dalam Matius, tanda-tanda akhir zaman dalam Daniel, dalam Yehezkiel, satu persatu mulai terbuka. Karena itu marilah kita mulai lebih mengandalkan Tuhan, lebih melihat kepada kegerakan yang sedang terjadi ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi saudara semua. Tetap jaga hidup, tetap ikuti protokol kesehatan. Anda yang tunduk di bawah payung otoritasnya Tuhan, maka Anda pasti akan tunduk di bawah payung otoritasnya pemerintah. Karena itu dengarkan nasihat pemerintah dan percayalah Tuhan juga akan bersama dengan saudara. Tuhan memberkati Anda, Tuhan juga akan melindungi Anda. Anda yang sakit, percaya dan terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, karena tangannya tidak kurang panjang untuk menjamah Anda. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anakmu yang saat ini sudah mendengarkan firman-Mu ini, renungan singkat ini. Tuhan kiranya terus menguatkan mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka harusnya tertuju hanya kepada Tuhan. Pertobatan mereka harusnya tertuju hanya kepadamu. Sehingga kami tidak bisa digoyahkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kami tidak bisa digoyahkan oleh orang-orang yang mungkin satu hari nanti hatinya menjauh darimu. Tapi kami akan tetap kuat, kami akan tetap sehat, kami akan tetap menjaga diri. Karena kami tahu umat yang percaya kepada Tuhannya akan tetap kuat dan melakukan hal-hal luar biasa. Mereka yang sedang sakit hari ini, Tuhan jamah mereka, ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku dan biarkan roh kesembuhan, kuasa kesembuhan dari Yahweh Rafa, Tuhan kami yang menyembuhkan itu bekerja dalam hidup mereka. Mereka yang percaya, mereka yang melihat Yesus Kristus bersama mereka, mereka akan terima kesembuhan, mereka akan terima pemulihan ini di dalam nama Yesus. Kalaupun kami, mungkin di antara kami ada yang tidak kuat, tidak sanggup lagi, Tuhan biarkan kami, biarkan mereka melihat bahwa ada saatnya Tuhan akan panggil kami pulang untuk berjumpa dengan Tuhan. Persiapkan diri mereka, ajarkan kami untuk bersiap kapanpun Tuhan panggil kami, sehingga hidup kami berarti dan pada waktu kami selesaikan tugas di bumi, kami akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Hamba bersyukur buat waktu ini. Biarkan waktu ini menjadi waktu perkenanan Tuhan bagi kami. Biarkan renungan singkat ini menjamah setiap orang yang mendengarnya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap kuat, tetap semangat, tetap berdoa. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Haleluya. Shalom.